Benarkah bansos BPNT tidak cair melalui KKS lagi? Simak informasi berikut ini. Update terbaru bansos tahun 2024, PKH BPNT, bantuan beras 10 kg, BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024, PIP, dan bantuan untuk lansia. Gimana kabar sahabat sosial semua? Semoga selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 Diari Bansos, channel yang akan membahas update terbaru pencairan bansos terkini. Cair dan cair lagi. Baik sahabat sosial semua, sebelum kita lanjutkan informasi selengkapnya, mari kita bergabung dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share jika dianggap bermanfaat. Lalu, nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan berita. Benarkah bansos BPNT tidak cair melalui KKS lagi? Simak informasi berikut ini. Update terbaru bansos tahun 2024, PKH BPNT, bantuan beras 10 kg, BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024, PIP, dan bantuan untuk lansia. Baik sahabat sosial semua, dalam video kali ini kita akan membahas yang pertama adalah penyaluran bantuan sosial BPNT, bantuan pangan tunai. Ada isu mengenai apakah bantuan ini masih cair melalui KKS atau kartu keluarga sejahtera atau tidak. Pastikan untuk mendengarkan video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Metode penyaluran BPNT selama kurang lebih 2 tahun terakhir, penyaluran bantuan sosial BPNT dilakukan melalui 2 metode. Yang pertama adalah melalui kartu KKS. Sebagai besar, keluarga penerima manfaat atau KPM masih menerima bantuan sosial BPNT melalui kartu KKS yang disalurkan melalui bank-bank himbara atau himpunan bank negara. Melalui PT Pos Indonesia, ada juga KPM yang menerima bantuan secara tunai melalui PT Pos Indonesia. Penyaluran melalui PT Pos Indonesia ini biasanya terjadi karena beberapa alasan. Salah satunya adalah perbedaan data antara KTP, kartu keluarga, dan data yang ada di perbankan. Kriteria penyaluran melalui PT Pos Indonesia untuk tahun 2024 ada beberapa KPM yang penyalurannya dialihkan dari kartu KKS ke PT Pos Indonesia. Pengalihan ini terutama berlaku bagi KPM yang datanya termasuk dalam kategori OMSPAN. OMSPAN adalah proses verifikasi data yang dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi penerima bantuan. Jika ada perbedaan data antara KTP, kartu keluarga, dan database perbankan, maka penyaluran bantuan akan dialihkan melalui PT Pos Indonesia. Pengalihan penyaluran ini terjadi karena bank tidak dapat menyalurkan bantuan jika terdapat perbedaan data. Contoh kasus adalah ketika data KTP dan kartu keluarga berbeda dengan data yang ada di perbankan. Dalam kasus seperti ini, bantuan sosial akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia secara tunai asalkan nomor induk kependudukan atau NIK tetap sama. Pentingnya verifikasi data, beberapa bulan yang lalu, semua data KPM yang masuk dalam OMSPAN dan diverifikasi, yaitu diverifikasi ulang untuk memastikan kelayakan mereka menerima bantuan sosial. Jika data masih layak, tetap terdapat perbedaan informasi,
maka bantuan akan dialihkan ke PT Pos Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan tetap tersalur dengan benar meskipun ada perbedaan data kecil. Jadi, saat ini penyaluran bantuan sosial BPNT memang tidak sepenuhnya melalui kartu KKS lagi bagi KPM yang datanya telah diverifikasi dan ditemukan perbedaan. Penyaluran dialihkan melalui PT Pos Indonesia. Namun, bagi KPM yang datanya sudah sesuai, penyaluran tetap dilakukan melalui kartu KKS. Hal yang cukup membuat kaget di mana kemarin PSI yaitu untuk PKH alokasi bulan Mei Juni tahun 2024 cair duluan. Saat ini untuk BPNT justru beralih ke Mei Juni tahun 2024, di mana sebelumnya hanya di bulan Mei tahun 2024 dan keterangan sudah SPM. Kira-kira yang cair duluan bank mana dan bantuan apa? Seharusnya sih belum ada yang cair. Untuk PKH status SPM-nya masih hilang. Kemungkinan akan berubah setelah cair bansosnya, dan untuk BPNT baik di atas maupun di bawah sudah SPM semua. Mudah-mudahan segera cair baik PKH maupun BPNT dan tidak ditunda-tunda lagi pencairannya. Semoga saja cepat dicairkan dan cepat tersalurkan. Kalau belum cair besok, mungkin besoknya lagi dicairkan untuk bank lainnya. Kemudian berikutnya pencairan bansos yang cair hari ini, yaitu alhamdulillah untuk Lombok Barat gerung berasnya udah kita ambil tadi pagi. Alhamdulillah cair beras. Dan untuk yang cair kali ini adalah bantuan beras untuk tahap Mei tahun 2024 yang cair di Gumuk Mas, Jember, daerah Jawa Timur. Kemudian status untuk BPNT alokasi bulan Mei Juni tahun 2024 di akun 6NG saat ini sudah SPM. Mudah-mudahan BPNT di bulan Mei Juni tahun 2024 ini segera dicairkan dan menyusul PKH dan bisa berbarengan cair bersamaan. Amin amin ya robbal alamin. Kalau saja untuk yang cair duluan adalah PKH-nya, kita terima saja. Dan kalau saja yang cair untuk BPNT-nya duluan, dan kita terima saja, karena pencairannya secara bertahap, giliran bergantian. Kemudian informasi berikutnya yaitu menyambung berita BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 ini. Bantuan langsung tunai BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024 menjadi bantuan sosial atau bansos yang paling ditunggu masyarakat. Sebab nominal bansos yang diterima dalam BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024 cukup besar, yaitu sebesar Rp600.000 dalam sekali pencairan. Sementara itu jumlah penerima BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024 sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM seluruh Indonesia. Lalu BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024 kapan cairnya? Jadwal pencairan BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024 pernah diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu Bapak Airlangga Hartarto. Airlangga mengatakan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp4.600.000 tahun 2024 ditargetkan cair pada semester pertama tahun 2024, tepatnya sekira bulan April hingga Juni tahun 2024. Mengingat April sudah berakhir dan belum ada tanda-tanda pencairan, maka ada kemungkinan BLT mitigasi risiko pangan di tahun 2024 ini
cair pada bulan Mei tahun 2024. Jika Mei tahun 2024 masih belum tak kunjung cair, maka akan mundur hingga bulan Juni tahun 2024. Di tahun 2024 terdapat BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 yang ditargetkan terrealisasi di semester pertama tahun 2024. Kata Erlangga di Mahkamah Konstitusi MK Jumat tanggal 5 bulan 4 tahun 2024. Terbaru, Erlangga meminta agar masyarakat menunggu pengumuman resmi pemerintah terkait pencairan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 tahun 2024. Ia juga mengatakan tidak ada kendala terkait penyaluran BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Dia menilai anggaran untuk bantuan tersebut sudah ada. Meski demikian, Erlangga juga memastikan kapan bantuan tersebut akan cair. Enggak ada kendala, anggaran pasti ada, tunggu saja, kata dia di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin tanggal 22 bulan 4 tahun 2024. Ia pun menyebutkan pemerintah memiliki anggaran cukup untuk melaksanakan program yang membutuhkan biaya sebesar 11,25 triliun itu. Ketua Umum Partai Golkar itu menambahkan pemerintah tengah meninjau postur dari anggaran pendapatan belanja negara APBN. Padahal BLT mitigasi risiko pangan diberikan kepada masyarakat sebagai pengganti BLT El Nino sebesar Rp600.000. BLT mitigasi risiko pangan kita masih lihat seluruh postur APBN tambahnya. Sebagai informasi, nasib BLT mitigasi risiko pangan menjadi tidak jelas setelah diumumkan oleh pemerintah pada Januari lalu. Di awal peluncuran, Erlangga mengatakan BLT MRP cair pada Februari tahun 2024, kemudian direvisi lagi menjadi Maret tahun 2024 dan sebelum Lebaran tahun 2024. Namun hingga Lebaran tahun 2024 sudah berlalu, nyatanya BLT mitigasi sebesar Rp600.000 tak kunjung cair sampai sekarang. Hal ini pun menimbulkan tanda tanya sendiri di antara masyarakat, terutama yang berpotensi jadi penerima. Di semester pertama tahun 2024, diharapkan BLT ini bisa dicairkan. Dan sekarang kita tinggal menunggu kejelasan lebih lanjut di bulan Mei atau Juni tahun 2024 ini. Namun mengenai update BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 dari pantauan 6NG untuk periode sendiri belum ada perubahan. Hal itu tersebut menunjukkan bahwa belum ada informasi lanjutan mengenai penurunan SK maupun SP2D-nya. Oleh karena itu, para KPM harus tetap bersabar untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai bantuan tersebut. Buat bagi para KPM yang belum cair bantuannya, PKH, BPNT, PIP bantuan beras 10 kg, bansos lansia, dan BLT mitigasi risiko pangan, mari kita berdoa bersama-sama supaya cepat dicairkan dalam waktu dekat ini. Dan ingat, pencairan PKH untuk bulan Mei Juni sudah cair untuk Bank BSI dan belum semuanya Bank BSI dicairkan secara bertahap, dan mudah-mudahan besok dicairkan untuk Bank BRI, Mandiri, dan BNI segera menyusul. Amin amin ya robbal alamin. Saya cukupkan sekian informasi dari kami. Semoga bermanfaat, bisa dipahami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.